Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik mahasiswa angkatan 2020, masih semangat mengikuti rangkaian acara PKKMB kan ya? Semoga materi-materi sebelumnya bisa membantu adik-adik dalam mengenal dunia kampus dan perkuliahan di psikologi UNJ ya. Hari ini saya Bu Zarin akan menyampaikan materi mengenai kurikulum program studi psikologi UNJ. Pada materi ini akan dibahas mengenai capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, struktur kurikulum, alur mata kuliah, SKS, hingga masa studi. Jadi mohon perhatian adik-adik ya, karena ini akan menjadi gambaran adik-adik selama menempuh masa kuliah nantinya. Capaian pembelajaran atau CP adalah alat ukur dari apa yang diperoleh mahasiswa dalam menyelesaikan proses belajarnya. Capaian pembelajaran ini ada dua, ada capaian pembelajaran lulusan, CPL, dan capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK. Nah, yang pertama kita akan membahas capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya. Jadi, CPL ini seperti pernyataan mutu lulusan dari program studi di perguruan tinggi. Pada CPL terdapat 4 unsur, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. CPL yang pertama yaitu sikap. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan atau pengabdian pada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sikap ini merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan atau pengabdian pada masyarakat yang terkait pembelajaran. CPL berikutnya yaitu keterampilan umum. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan atau pengabdian pada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan dibagi dua, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. CPL berikutnya, pengetahuan. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus
yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studinya. Berikutnya adalah CPMK. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Sub CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Tabel ini adalah rincian minimal jumlah SKS yang adik-adik harus penuhi untuk dapat lulus menjadi sarjana psikologi, yaitu sejumlah 147 SKS. 147 SKS terdiri dari struktur kurikulum yaitu mata kuliah umum, mata kuliah wajib, mata kuliah peminatan, dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah umum atau MKU adalah mata kuliah di tingkat universitas yang akan diberikan di semester awal yaitu semester 1 dan semester 2 sejumlah 13 SKS. Berikutnya adalah mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah program studi. Artinya sudah masuk pada pembahasan ilmu psikologi. Karena nama adalah mata kuliah wajib, berarti mata kuliah ini harus diambil oleh adik-adik semuanya. Karena untuk menyelesaikan semua mata kuliah wajib ini juga menjadi syarat untuk dapat kalian mengikuti sidang skripsi nantinya. Mata kuliah wajib sejumlah 114 SKS. Berikutnya adalah mata kuliah peminatan. Di psikologi UNJ, kita memiliki dua peminatan utama yaitu bidang pendidikan perkembangan klinis dan industri, organisasi, dan sosial. Setiap mahasiswa hanya bisa memilih satu bidang peminatan. Bobot SKS pada mata kuliah peminatan adalah total sejumlah 10 SKS yang terdiri dari 5 mata kuliah peminatan yang harus adik-adik ambil. Yang terakhir adalah mata kuliah pilihan. Ada sekitar 14 mata kuliah pilihan yang kami sediakan. Bobot SKS pada setiap mata kuliah pilihan adalah 2 SKS. Selama menempuh masa studi di Prodi Psikologi UNJ, adik-adik minimal harus mengambil 10 SKS atau 5 mata kuliah pilihan. Sehingga total keseluruhan adalah 147 SKS sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana psikologi. Berikut adalah alur persebaran mata kuliah per semester. Dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, dan semester 8. Adik-adik dapat melihat nama-nama mata kuliah yang disediakan di bawah masing-masing semester tersebut. Berikut adalah persebaran mata kuliah per semester. Di semester 1 ini, adik-adik akan mengambil mata kuliah antara lain pengantar ilmu psikologi,
3 SKS. Logika dan filsafat manusia, 3 SKS. Statistika deskriptif, 3 SKS. Pendidikan agama, 3 SKS. Bahasa Indonesia, 2 SKS. Bahasa Inggris, 2 SKS. Dan pendidikan Pancasila, 2 SKS. Sejumlah 18 SKS. Berikutnya adalah persebaran mata kuliah di semester 2, di semester 3, di semester 4, 5, 6, semester 7, dan di semester 8 adalah mengerjakan skripsi. Penyelesaian skripsi adalah di semester akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi yang telah ditempuh selama ini. Berikutnya adalah kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian, nilai yang paling tinggi adalah A, dan nilai batas kelulusan untuk seluruh mata kuliah adalah nilai C. Jadi, adik-adik ketika nanti mendapatkan nilai di bawah C, misalnya C-, D, atau E, berarti mata kuliah tersebut tidak lulus dan harus diulang di semester ganjil atau di semester genap, sesuai dengan alur mata kuliah tersebut. Tetapi, jika nilai tersebut untuk mata kuliah pilihan, adik-adik dapat mengulang kembali dan juga dapat mengambil mata kuliah pilihan lainnya. Skor bobot dari keseluruhan mata kuliah itulah yang akan menjadi indeks prestasi adik-adik semuanya. Dan studi per semester. Untuk satu semester, maksimal beban studi yang dapat diambil oleh adik-adik adalah 22 SKS. Baru setelah untuk semester 2 dan seterusnya, beban studi didasarkan pada IP semester yang diperoleh dari semester sebelumnya. IP semester sementara itulah yang akan menentukan berapa jumlah SKS yang dapat teman-teman ambil. Dengan IP lebih dari 3,00, beban studi atau jatah SKS yang dapat diambil adalah 24 SKS. Dengan IP 2,51 sampai dengan 3,00, maka jatah SKS yang dapat diambil adalah 20 SKS. IP 2,00 sampai dengan 2,50, maka jumlah SKS yang dapat diambil adalah 18 SKS. Dan seterusnya. Beban dan lama studi. Mahasiswa dinyatakan lulus dari UNJ apabila mereka telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib yang dipersyaratkan oleh program studi dengan rincian sebagai berikut. 1. Prodi Psikologi mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah praktik kerja psikologi PKP dengan syarat telah menempuh minimal jumlah SKS 120 SKS. Nomor 2, pelaksanaan PKP adalah salah satu syarat wajib untuk mendaftar sidang skripsi. Poin 3, syarat mengikuti sidang skripsi antara lain IPK indeks prestasi kumulatif minimal 2,50, jumlah total SKS yang ditempuh minimal 141 SKS di luar skripsi atau 147 SKS dengan skripsi, dan semua mata kuliah dinyatakan lulus tidak ada nilai C-, D, atau E. Lama masa studi maksimal adalah 7 tahun atau 14 semester. Demikianlah
penyajian materi mengenai kurikulum program studi psikologi. Semoga menjadi bekal bagi adik-adik semua dalam menempuh proses pembelajaran di program studi psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Sukses untuk semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.